Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan, dan para ulama-ulama lainnya yang tidak saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi takzim saya kepada beliau. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Baitus Salam beserta seluruh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala usahanya, terima kasih atas segala kegiatannya. Tentu saya tidak lupa pula terima kasih atas segala pengorbanannya, karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Agama Islam tegar sampai saat ini tidak lepas dari pengorbanan pendahulu kita. Negara Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Belanda. Negara Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Ditebus dengan aliran darah dan tetesan air mata seluruh rakyat Indonesia dengan segala pengorbanannya. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira dasar hukumnya yang sementara orang sekarang banyak mengatakan bid'ah, 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 bid'ah? Apa pengertian bid'ah itu? Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian sekarang ada. Apakah segala sesuatu yang ada sekarang yang tidak ada pada zaman Rasulullah pasti jeleknya? Tentu otak yang sehat akan berkata belum tentu jelek, belum tentu baik. Maka yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik bukan Sukron Makmun. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau mengadakan sholat tarawih 23 rakaat berjamaah. Sholat tarawih berjamaah tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Sholat tarawih berjamaah tidak terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar melihat umat Islam sebanyak 12.000 sembahyang sendiri-sendiri, lalu Sayyidina Umar diajak supaya sholat berjamaah. Ditunjuklah waktu itu sahabat Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Sayyidina Umar berkata,
nikmatil bid'atu hadhihi, inilah sebagus-bagus bid'ah, walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah, karena tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Yang berkata bid'ah itu ada dua macam, bukan sukron ma'mun. Al-Imamu Syafi'i radhiyallahu an, dia berkata al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua macam. Al bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji, wal bid'atul madhmumah, dan bid'ah yang tercela. Mana bid'ah yang terpuji? Al bid'atul mahmudah ma yuwafiqul kitab was sunnah, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi, walaupun tidak ada di dalam sunnah Nabi. Al bid'atul madhmumah, bid'ah yang tercela, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Contohnya gampang, kita malam Jumat kumpul silaturahmi, silaturahmi pun perintah Rasulullah. Di samping silaturahmi kumpul, kita baca Yasin setiap malam Jumat. Yang pasti baca Yasin setiap malam Jumat zaman Rasulullah tidak ada. Apakah orang baca Yasin setiap malam Jumat istiqomah masuk neraka? Tolong pikirannya diluruskan. Nih, pikiran yang miring-miring ini perlu saya luruskan. Pegawai negeri malam minggu merasa kosong, lalu pegawai negeri mengadakan pertemuan silaturahmi, baca Yasin setiap malam minggu. Apakah baca Yasin setiap malam minggu itu zaman Rasulullah ada? Pasti tidak ada. Apakah orang baca Yasin setiap malam minggu istiqomah masuk neraka? Tolong pikirannya diluruskan. Justru Rasulullah memerintahkan agar umat Islam membuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Asal bid'ah hasanah, persilakan baca dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang kusamin ujurihim syai'un. Barang siapa yang membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, membuat tradisi-tradisi yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun bagi yang mengadakan. Maka dalam hadis itu kalimat sunnah ismun nakirah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ini bukan berarti sunnah Nabi, tradisi kebiasaan. Sebaliknya yang dilarang oleh Rasulullah bid'ah sayyi'ah. Maka Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ghairi ayyang kusam min auzarihim sayun. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaiha wisruha wa wisru man amila biha. Barang siapa yang membuat tradisi, membuat kebiasaan-kebiasaan yang tercela, yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka baginya dosa
dan mendapat dosa orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mari kita bikin bid'ah sebanyak-banyaknya supaya Islam ini hidup. Malam Jumat bikin tahlilan bersama, Islam hidup. Malam Sabtu bikin baca Rotibul Hadrat bersama, Islam hidup. Malam Minggu bikin kumpulan baca surat Kahfi bersama, Islam hidup. Bikinlah bid'ah sebanyak-banyaknya, asal tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah nabimu. Bikin sebanyak-banyaknya. Semakin banyak bid'ah hasanah, Islam semakin hidup. Ini perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara. Karena sekarang sebentar-sebentar bid'ah. Kalau kita mau bicara seperti itu, Kiai, di Mekah itu paling banyak bid'ah, Kiai. Dulu zaman Rasulullah, orang sa'i baina Safa wal Marwah, jalan kaki di atas pasir. Sekarang sa'i lantai 1, sa'i lantai 2, sa'i lantai 3. Apakah ada sa'i zaman Rasulullah lantai 1, lantai 2, lantai 3? Tidak ada. Masuk neraka. Zaman Rasulullah melempar jumroh, berjalan kaki. Jumrohnya barangkali zaman saya tahun 75, barangkali 3 kali tiang ini besarnya. Sekarang jadi 8 meter, dibikin kerucut. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 4. Apakah ada sa'i zaman Rasul lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4? Tidak ada. Bid'ah, masuk neraka semua orang yang jumrah itu. Zaman Rasulullah tidak ada kuliah tarawih. Tidak ada, Kiai. Riwayat menjelaskan kuliah tarawih tidak ada. Sekarang kita adakan kuliah tarawih, bid'ah. Apakah orang yang melakukan kuliah tarawih masuk neraka? Barangkali otaknya yang miring, perlu diluruskan. Berhadapan dengan Sultan Ma'mun. Zaman Rasulullah tidak ada kuliah subuh. Tolong cari hadis kuliah subuh. Tidak ada. Kita adakan kuliah subuh, bid'ah. Tidak ada zaman Rasulullah, itu barang baru, bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nah, di sinilah kita mengadakan penjernihan, klarifikasi, supaya kita itu jelas mana bid'ah yang dilarang, mana bid'ah yang dianjurkan. Kita mengadakan peringatan Maulid, kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah menghormati hari kelahirannya. Siapa bilang Rasulullah tidak menghormati hari kelahirannya? Dari sahabat Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnain, faqal yaumun wulidtu fihi. Dari sahabat Qatadah radhiyallahu an, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa pada hari Senin. Mengapa Rasulullah kau puasa hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Saya puasa hari Senin, di hari itu saya dilahirkan. Rasulullah menghormati kelahirannya setiap minggu. Rasulullah menghargai kelahirannya setiap minggu. Kita setahun sekali. Mengapa?
karena kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak isyarat-isyarat lagi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika fabidzalika falyafrahu wa dzalika khairum mimma yajma'un." Kul, katakanlah oleh engkau Muhammad, bifadli wa bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan yang sedemikian, falyafrahu, maka hendaknya mereka bersukaria. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kita disuruh bergembira. Malam ini kita dengan karunia Allah lahirnya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Malam ini dengan rahmat Allah lahirnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal. Kita bergembira, bersyukur, berkumpul, bersilaturahmi. Kemudian kita membaca sholawatnya. Allah menyatakan, wadzalika khairum mimma yajma'un. Kegembiraan kita terhadap karunia Allah, kegembiraan kita terhadap rahmat Allah, itu lebih bagus daripada harta kekayaan yang kau kumpulkan. Jelas ini firman Allah, bukan surah Al-Ma'mun. Ini firman Allah, kita suruh bergembira. Maka malam ini kita bergembira karena cinta Rasulullah. Kita adakan peringatan, kita kumpul semua. Dan dalam peringatan Maulid, seluruh yang dikerjakan oleh ulama, seluruhnya perintah Allah. Siapa bilang bukan perintah Allah? Tadi peringatan Maulid dibuka dengan baca Quran. Apakah baca Quran itu bukan perintah Allah? Setelah baca Quran, kita baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apakah baca sholawat itu bukan perintah Allah? Setelah itu diadakan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik tentang sejarah Nabi. Apakah mau'izatul hasanah bukan perintah Allah? Nanti insya Allah terakhir ditutup dengan doa. Apakah doa itu bukan perintah Allah? Mana peringatan Maulid yang bukan perintah Allah? Dalam peringatan Maulid yang kita atur acara, mulai acara pertama sampai acara terakhir, seluruhnya acara itu perintah Allah. Bagaimana? Jelas Kiai? Mantap? Mantap? Saya mantapkan ini saudara-saudara yang sekarang kadang-kadang menafsirkan Islam itu jangan sepotong-potong, menafsirkan Islam itu secara menyeluruh, secara komprehensif. Bukan tidak paham Islam dengan sepotong hadis, sepotong hadis, sepotong hadis. Bukan Islam dipaham dengan sepotong ayat, sepotong ayat. Tapi memaham Islam itu secara keseluruhan. Nah, inilah peringatan Maulid yang kita adakan. Mari kita pasang niat semuanya. Mereka akan ngaji, kita pasang niat. Mengapa saya disuruh pasang niat? Ittiba'an li sunnati Rasulillah.
ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Allah memuji orang-orang yang hijrah itu, dipuji oleh Allah tidak kurang dari 9 kali. Allah memuji diulang-ulang. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah itu pasti mendapat pahala? Dengan pertanyaan Sayyidina Umar Ibn Khattab inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala pekerjaan, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya. Lihat niatnya orang Islam mengadakan maulid. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia hanya mengikuti niatnya. Kemudian Rasulullah jelaskan terperinci, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti dapat pahala dari Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, ia akan dapat dunianya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Au imra'atin, dan kalau hijrahnya niatnya karena perempuan, hijrah ke Madinah, niatnya ingin kawin dengan gadis-gadis yang ada di Madinah, kata Rasulullah dia akan dapat nikahnya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Mengapa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, karena hijrahnya tergantung kepada niatnya. Kita malam ini mengadakan peringatan Maulid, niat yang pertama karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Bagaimana tidak cinta kepada Allah? Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia. Bukan hanya menciptakan manusianya, Allah ciptakan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Siapkan tanahnya, siapkan hujannya, tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Untuk siapa? Untuk manusia. Di bawah tanahnya disiapkan bensinnya, disiapkan gas buminya, disiapkan besinya, disiapkan emasnya, disiapkan berliannya. Subhanallah, alangkah besar nikmatmu ya Allah. Kita wajib cinta kepada Allah. Karena cinta kita taat kepada Allah. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah? Rasulullah yang menyampaikan ayat Quran kepada kita dengan segala penderitaannya. Rasulullah berdakwah menderita, disakiti, diancam, mau dibunuh dengan segala macam tantangannya. Subhanallah. Lain dengan Syukron Ma'mun berdakwah. Belum pidato, sudah disiapkan segala macam makanan dan buah-buahan. Masya Allah. Rasulullah datang ke Taif, bukan disuguhi ayam goreng, dilemparin batu oleh orang Taif, sehingga malaikat Jibril menawarkan jasanya. Muhammad, angkat tanganmu, kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit dan gunung-gunung di tempat ini, sehingga orang Taif nanti akan mati dihimpit dengan gunung. Apa jawab Rasulullah? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bukan itu Jibril, berikanlah hidayat kepada umatku ini, mereka nyakiti aku karena mereka tidak tahu, tidak mendapat hidayat. Subhanallah. Maka maaf ya, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kita sekarang ini berdakwah enak, jadi kiai enak di atas penderitaan nabimu.